Halo guys, kembali lagi sama aku Bang Fat. Gimana kabarnya? Baik, sehat, lancar semuanya? Amin. Oke, hari ini kita ada di sekitaran daerah Grogol ya. Kita luangkan waktu sejenak untuk jalan-jalan bentar lah. Nah, ini situasinya ya cukup rame, lancar ya pagi ini. Tapi ini kita melewati jalan yang cukup wadidaw ini. Ya tapi nggak apa-apa lah. Kita nikmati aja suasananya. Nah, beberapa hari belakangan ini kita itu ada beberapa berita ya, terutama mengenai yang soal bullying ya. Dikabarkan itu ada anak dari satu presenter terkenal melakukan bullying ya terhadap temannya ya, dimana ini kejadiannya ada di salah satu SMA ternama di Jakarta ya, gitu beritanya. Nah, kalau yang ditelusuri ini sudah diselidiki oleh pihak yang berwajib dan memang sudah diketahui ya korban sama para pelakunya, yang ternyata itu memang pelakunya ini dari komplotan geng ya, dan salah satunya ya bisa kita tahu adalah anaknya satu presenter kondang di Indonesia. Nah, di sini terkuak beberapa fakta ya sebenarnya, bahwa ini dilakukan di warung dekat sekitaran sekolah tersebut ya. Mohon maaf saya nggak bisa nyebutkan ini ya tempatnya, ditakutkan nanti kejadian ini ya, hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi mending kita sembunyikan aja namanya siapa gitu ya. Nah, di sini yang terjadi adalah setelah ditelusuri bahwasanya ini korban ternyata memang mau join di ini ya, geng tersebut, dimana di geng tersebut ini sendiri punya satu tradisi dimana kayak perpeloncoan gitu ya. Kalau di kita ini seperti masa orientasi gitulah ya, dimana ya pastilah dari sisi korban sendiri memang sudah mengetahui resikonya, bahwa kalau misalkan untuk bergabung di situ pasti akan diperlakukan seperti demikian. Nah, namun yang seperti yang sudah beredar bahwasanya ini nggak sengaja atau sudah memang kena CCTV ya, terekam ya, karena memang ada CCTV di sana ya. Dan memang walaupun apapun alasannya ya kita tidak membenarkan itu ya, apakah mau apapun alasannya ya, mau alasannya itu untuk syarat masuk geng atau enggak, kita juga tidak membenarkan untuk perilaku hal ini ya. Dimana kalau yang bisa kita tahu ya, untuk perilaku hal ini kan tidak dibenarkan juga ya kalau untuk secara ini ya, hukum ya, yang nantinya akan membuat kerugian terutama di korbannya ini sendiri, baik fisik maupun mental ya. Dan nggak banyak dan nggak sedikit ya orang yang mengalami kerugian secara fisik maupun mental, karena ya banyak dari mereka melakukan pembulian sekaligus dengan
ya entah kekerasan atau mungkin pelecehan kayak gitu ya, yang mungkin sangat merugikan bagi korban seperti itu. Dan telusur punya telusur lagi bahwasanya si korban ini juga memiliki ini ya, riwayat buruk ya, dalam artian bahwasanya memang perilakunya si korban ini sendiri suka melecehkan beberapa mahasiswi ya, dari sekitar kampus maupun luar kampus, yang memang para korbannya ini sudah pada speak up ya di sosial media, yang di sini terungkap bahwasanya ya memang dari sisi korban sama geng ini nyambung juga nih, berarti korban berarti memang membenarkan bahwasanya pengen bergabung di geng tersebut gitu ya. Nah, dari sisi ini pun kelihatan juga bahwa sebenarnya kalau untuk dari sisi korban ini sendiri ya, kalau opini saya memang harus dibela. Ini dari sisi perspektif ini ya, korban bullying ya, bukan dari sisi perspektif perilaku ini ya lainnya. Itu sudah urusan lain lagi, apalagi kita juga ada isu lagi bahwasanya si anak korban bullying ini adalah merupakan anak dari salah satu pejabat elit di pemerintahan. Nah, ini udah beda ini lagi ya, beda bahasan lagi ya. Kalau untuk hal itu kita serahkan lagi ke pihak yang berwajib, bahwasanya kalau di sini kita menyoroti kasus buliannya sih, agar tidak terjadi lagi nih pembulian seperti ini yang notabene itu merugikan pihak-pihak lain gitu ya. Karena ya ngapain sih kita pakai ada acara bully orang, apakah kita merasa superior seperti itu ya. Nah, karena memang biasanya orang yang melakukan bullying ini, apakah antara dia nggak suka dengan orang lain atau memang dia superior ya, atau entah kalah jumlah dia lebih besar, atau mungkin dia istilahnya secara strata sosial dia lebih daripada yang korban ini. Ditunjukkan dari beberapa kondisi kasus ya, bahwasanya si pembuli ini adalah anak dari salah satu antara artis ataukah pejabat seperti itu ya, yang dari beberapa sumber yang bisa didapatkan gitu, yang memang sebenarnya dari sisi orang tua pun harus menjaga dari sisi apa ya, dari sisi sikap maupun perbuatan dari dini ya. Kalau ketika anak di lingkungan sekolah memang ini tanggung jawab guru, tapi ini orang tua pun tidak boleh lepas tangan ya. Bagaimana mungkin orang anak ini dibesarkan dari keluarga dulu ya, jadi setidaknya minimal itu pelajaran atau pengajaran perilaku itu dimulai dari keluarga terlebih dahulu gitu ya, setidaknya dari orang tua, karena memang anak ini biasanya kan meniru apa yang dilakukan oleh orang tua. Jadi ya bisa dikatakan kalau peribahasa itu kan biasanya kan ini ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya, seperti itu, yang artinya ya like father like son like father lah ya, seperti itu ya. Dan memang budidaya ini budi pekerti itu memang kita tanamkan sejak dini ya, mungkin dari sisi keluarga terlebih dahulu.
Dan guru memang sebagai support system ketika dia di luar sekolah. Nah, di sini pula kita juga harus tetap memonitor ya sebagai orang tua, bagaimana pergaulannya, teman-temannya, apa aja tindakannya. Mungkin terkesan ini ya, kok rada posesif atau mengatur, tapi ya demi masa depan ini ya, anak-anak kita ya. Wah, kita malah jadi bahas soal parenting nih. Tapi nggak apa-apa lah. Wong ini ya, demi masa depan generasi yang lebih bagus ya. Dan memang kalau untuk kedepannya mungkin kita dibantu oleh pihak yang berwajib, bagaimana sih mengatasi solusi ini, permasalahan ini, gimana solusinya ya, agar kedepannya itu tidak terjadi lagi. Ya karena memang ini ya, mayoritas pelaku pembelian ini adalah rata-rata itu di bawah umur seperti itu, yang ya kurang labil lah istilahnya mentalnya ya, masih ABG, masih mencari jati diri seperti itu ya. Tapi ini juga enggak ini ya, terlepas dari non ABG, karena ya yang seperti kita tahu, pembulian itu enggak ada ceritanya cuma di kalangan sekolah, di perkantoran pun juga ada, di sekitar kita pun banyak, sehingga ya kita juga harus menanggulanginya sih itu. Oke, semoga aja kita ini ya terbebas dari perilaku bullying juga, dan dari sisi kita sendiri ya jangan melakukan bullying kalau nggak mau dibully gitu ya, sehingga kita tanamkan sejak dini kepada diri kita sendiri ya. Nah, baru bisa kita mengimplementasikan kepada orang lain gitu. Oke guys, mungkin gitu aja ya speak up kita tentang bullying ya. Yang penting itu tetap stop bullying agar generasi kita tetap maju dengan lebih baik, lebih bagus lagi ke depannya. Thank you guys. Kita lanjut ke next video, tunggu aja. Sampai jumpa. Thank you. See you.